Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu sukacita kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran firman Tuhan hari ini. Dan hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Protokol Menghadap Tuhan. Protokol itu artinya aturan atau tata cara untuk kita bisa menghadap Tuhan. Nah, kita tahu kalau kita ingin berjumpa dengan seorang pejabat tinggi, misalnya presiden atau seorang raja, kita tidak bisa sembarangan masuk istana. Ada aturannya, ada protokolnya. Nah, sama dengan Tuhan. Bukan berarti bahwa Tuhan itu ingin mempersulit dirinya ditemui. Tapi Tuhan selalu ingin berjumpa dengan orang-orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Itu sebabnya ada orang-orang yang mungkin datang ke gereja, tapi mereka tidak masuk hadirat Tuhan. Ada orang-orang yang datang ke ibadah rumah tangga atau ibadah komsel atau apapun yang kita pakai istilahnya di gereja kita, tapi mereka tidak masuk hadirat Tuhan. They make it to the church, but they don't make it to the presence of God. Apa buktinya? Mereka pulang dalam keadaan yang sama ketika mereka datang. Mereka tidak merasakan jamahan Tuhan. Mereka tidak merasakan hadirat Tuhan. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka pulang dalam keadaan lebih stres, lebih mumet, lebih marah. Itu sebabnya kita perlu pelajari dari firman Tuhan bagaimana rute atau cara yang Tuhan tetapkan untuk masuk dalam hadiratnya. Sehingga setiap kali kita beribadah, entah ibadah pribadi atau ibadah bersama-sama, kita mengalami hadirat Tuhan. Saya akan buka dulu satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat 2 dan 4. Mazmur 100 ayat 2 berkata, "Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya." Jadi Alkitab berkata, waktu kita mau menghadap Tuhan, kita harus masuk melalui pintu gerbang, pertama dengan nyanyian syukur. Lalu masuk ke dalam pelataran atau halaman dengan puji-pujian. Jadi ada urutan-urutannya. Dan hari ini kita akan belajar secara khusus tentang ucapan syukur. Ada tiga pendekatan kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan. Yang pertama adalah pengucapan syukur. Itu bicara tentang mengakui atau menyadari kebaikan Tuhan. Lalu yang kedua adalah pujian, kita mengenal kebesaran Tuhan. Dan melalui penyembahan kita mengenal kekudusan Tuhan. Nah, mengucap syukur di sini bukan berkaitan terutama dengan jenis lagu yang kita naikkan. Ini lebih ke arah sikap hati kita. Mengucap syukur adalah sikap hati di mana kita bisa berterima kasih atas apa yang Tuhan izinkan dan berikan dalam hidup kita. Jadi ini bukan ritual, ini sikap hati. Bahkan sebelum kita sampai di ibadah, sebelum kita mengangkat satu pujian, kita harus punya hati yang bersyukur. Nah, kita bisa saja datang ke ibadah, tubuh kita datang ke gereja, tapi hati kita menggerutu, maka kita tidak akan mengalami hadirat Tuhan. Itu sebabnya kita perlu belajar bagaimana memiliki hati yang bersyukur senantiasa. Ada 3 alasan yang saya ingin bagikan mengapa kita harus memiliki hati yang bersyukur. Pertama, karena mengucap syukur adalah perintah Tuhan. Kolose 3 ayat 15-17 berkata, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah." Ayat 16, "Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan nyanyian puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu." Ayat 16 juga bicara tentang bersyukur. Ayat 17, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Jadi Alkitab berkata mengucap syukurlah. Jadi ini bukan satu saran Bapak Saudara. Ini satu perintah. Kalau kita mau menaati Tuhan, maka kita harus selalu memiliki hati yang bersyukur. Dan kita tidak pernah diizinkan melakukan sesuatu tanpa mengucap syukur di dalamnya kepada Tuhan. Di ayat 17 dikatakan, "Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan perbuatan, lakukanlah dalam nama Yesus sambil mengucap syukur." Jadi ada banyak orang bertanya, "Pastor, boleh nggak saya pergi ke tempat ini? Boleh nggak saya melakukan ini, melakukan itu?" Saya tinggal balikkan kepada orang itu, "Bisa nggak kamu mengucap syukur? Oh, dalam nama Yesus, saya misalnya nikmati rokok ini." Kalau saudara bisa berdoa bersyukur kepada Tuhan sambil merokok, ya mungkin saudara bisa melakukannya dengan damai sejahtera. Tapi saya percaya susah. Bagaimana kita bisa merusak bait suci Allah dengan mengucap syukur? Boleh nggak saya pergi ke tempat ini? Kita bisa bersyukur nggak? Kalau kita nggak bisa bersyukur, jangan pergi ke tempat itu. Itu yang pertama, mengucap syukur adalah perintah Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus mampu mengucap syukur. Lalu yang kedua, mengucap syukur adalah kehendak Tuhan bagi kita.
Mengucap syukur adalah kehendak Tuhan bagi kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kalau kita tidak mengucap syukur, kita sedang berada di luar kehendak Allah. Ada orang-orang yang berada di tempat yang tepat, melakukan hal yang tepat, tapi dia di luar kehendak Allah. Itu saya kasih contoh tadi. Dia datang ke gereja, dia melakukan hal yang baik yaitu beribadah, tapi dia tidak bersyukur. Di dalam hatinya dia marah, dia kecewa, dia mungkin benci sama orang lain, dia menggerutu. Maka itu bukan kehendak Allah. Yang dilakukannya sia-sia. Tapi mungkin saudara bertanya, bagaimana dengan tragedi? Ya, kita sekarang ada di dalam pandemi COVID-19. Apakah kita bersyukur untuk tragedi? Kita tidak bersyukur untuk tragedi, kita tidak bersyukur untuk kematian. Tapi dalam segala kondisi, termasuk dalam pandemi saat ini, termasuk dalam krisis, kita masih bisa bersyukur. Kenapa? Selalu ada hal baik yang bisa kita syukuri. Ada seorang hamba Tuhan berkata, di dalam penderitaan, kita masih bisa tetap diberkati. Tapi juga di dalam keadaan diberkati, kita bisa menderita. Sehingga kita harus memilih untuk kita bisa bersyukur senantiasa dalam segala keadaan. Lalu yang ketiga, mengucap syukur adalah bagian dari membawa permohonan doa kita ke hadapan Tuhan. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Alkitab berkata, waktu kita berdoa, waktu kita meminta, kita bawa permohonan kita itu dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena ucapan syukur itu bahasa iman. Ucapan syukur itu percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab doa kita, menjawab permohonan kita. Itu fungsi, alasan mengapa kita bersyukur. Yang pertama, mengucap syukur adalah perintah Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Dan ketiga, mengucap syukur adalah bagian dari doa permohonan kita. Nah, waktu kita bersyukur ada dua fungsi penting yang ucapan syukur itu lakukan dalam diri kita. Yang pertama, itu membuka jalan untuk kita masuk ke hadirat Tuhan. Tadi saya sudah baca, masuklah, Mazmur 100 ayat 4, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan ucapan syukur. Jadi pintu gerbang memberikan kita akses kepada halaman rumah seseorang, kepada halaman rumah Tuhan. Lalu pelataran atau halaman itu memberikan jalan untuk masuk ke dalam rumah Tuhan. Jadi tidak ada jalan lain. Kalau saudara tidak bersyukur, itu seolah-olah saudara ada di luar pintu gerbang. Kita di luar pintu gerbang, kita teriak-teriak. Mungkin Tuhan di dalam rumah dengar, tapi dia tidak bisa menjamah kita, dia tidak bisa bersekutu dengan kita. Karena kita tidak bersyukur. Jadi yang pertama, ucapan syukur akan memberikan akses. Lalu yang kedua, mengucap syukur adalah kunci membuka mujizat Tuhan. Ucapan syukur akan mengundang kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ada cerita tentang 10 orang kusta di dalam Injil. Suatu kali di dalam Lukas pasal 17 ayat 11-13 diceritakan Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Tapi kemudian hanya satu orang yang kembali. Dan satu orang ini bukan orang Yahudi, dia orang Samaria. Tapi Yesus kagum. Dikatakan di ayat 15 Lukas 17, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam bahasa Yunani, menyembuhkan itu atau menyelamatkan itu adalah sozo. Artinya kesembuhan secara keseluruhan. Bukan hanya tubuhnya yang sembuh dari kusta, tapi jiwanya diselamatkan. Kenapa? Karena satu orang ini bersyukur. Dia dipulihkan bukan hanya satu bagian dalam hidupnya, mujizat Tuhan memulihkan seluruh hidupnya. Lalu ada kisah yang kedua, waktu Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Satu kali, Tuhan Yesus mengajar, ada 5.000 laki-laki datang, hanya laki-laki. Maka ada sarjana Alkitab memperkirakan kira-kira 20.000 orang. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Tapi murid-muridnya berkata, dari mana kami dapat roti sebanyak yang mereka butuhkan? Singkat cerita, ada seorang anak memberikan 5 roti dan 2 ikan. Dan perhatikan apa Yesus lakukan kepada 5 roti dan 2 ikan itu. Yohanes 6 ayat 11-12. Yohanes 6 ayat 11 berkata, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Jadi Yohanes dengan jelas mengucapkan, Yesus itu tidak berdoa. Yesus mengucap syukur dengan yang kelihatannya sedikit. Dan waktu Yesus bersyukur dengan apa yang ada, mujizat multiplikasi terjadi.
Itu sebabnya kenapa kita juga harus bersyukur dengan yang mungkin kelihatan kecil di tangan kita. Pengucapan syukur itu penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu seringkali memberikan tidak langsung 100% apa yang kita minta. Tuhan memberi bertahap. Waktu kita minta sebuah rumah, mungkin Tuhan berikan dulu sebuah kontrakan. Tapi apakah kita bisa bersyukur dengan kontrakan? Memang kita belum punya rumah, tapi kita bersyukur, Tuhan, saya punya uang untuk bisa mengontrak. Kita misalnya berdoa untuk sebuah mobil, tapi Tuhan percayakan dulu sebuah motor. Bisakah kita bersyukur, Tuhan, terima kasih dengan motor yang ada? Waktu Tuhan lihat respon hati kita bersyukur, maka itu akan membuka pintu mujizat yang lebih besar datang. Itu sebabnya saya motivasi kita, mari buang semua rasa menggerutu. Musuh dari bersyukur adalah menggerutu. Waktu kita hanya selalu melihat apa yang belum kita punya, kita akan sulit bersyukur. Dan itu yang akan membuat kita tidak bisa masuk dalam hadirat Tuhan, merasakan jamahan Tuhan, merasakan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, mari mulai hari ini ambil keputusan. Setiap kali kita mau berdoa, setiap kali kita mau beribadah, mari cek hati kita. Apakah kita datang dengan hati yang bersyukur? Kita bersyukur pertama-tama karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kita bisa menerima keselamatan kekal. Itu layak disyukuri. Kalaupun kita tidak punya banyak hal lainnya, kita perlu bersyukur untuk keselamatan. Tapi juga syukuri berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bisa keluarga kita, bisa kesehatan kita, bisa rumah kita, bisa pekerjaan kita, usaha kita, apapun itu. Dan waktu kita mulai kembangkan kebiasaan bersyukur setiap hari, maka kemanapun kita pergi, kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Jadi hari ini kita belajar protokol menghadap hadirat Tuhan, menghadap Tuhan. Yang pertama adalah mengucap syukur. Mari miliki hati yang bersyukur dimanapun kita berada, termasuk dalam kondisi sekarang. Selalu ada hal-hal yang bisa kita syukuri. Dan waktu kita bersyukur, kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pelajaran dari firman Tuhan yang mengajar kami betapa pentingnya kami memiliki hati yang bersyukur. Di tengah semua kondisi sukar yang kami hadapi, kami tahu bahwa ada selalu hal-hal yang patut kami syukuri. Dan waktu kami bersyukur, itu akan membuka akses jalan masuk ke hadirat Tuhan. Dan itu juga akan mengundang kuasa Tuhan bekerja, memberkati, memultiplikasi, melipat gandakan yang mungkin hal sedikit yang kami miliki, Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Di tengah kondisi mungkin masih ada hal-hal yang belum kami alami, masih ada hal-hal yang kami doakan, kami rindukan, kami alami. Kami tetap bisa bersyukur apa yang Tuhan sudah izinkan terjadi, Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan di akhir pelajaran singkat ini kami terus berdoa, Tuhan Yesus, untuk kondisi bangsa dan negara kami. Kami berdoa, Tuhan, yang memberikan hikmat kepada pemerintah kami untuk memimpin dengan kebijaksanaan dari Tuhan melewati masa-masa krisis ini, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, luputkan kami semua dari COVID-19. Kami juga berdoa untuk semua tenaga kesehatan yang bekerja di garda terdepan merawat pasien yang sakit. Para dokter, para perawat, para petugas lab, para administrator rumah sakit. Kami berdoa, Tuhan, yang mengurapi mereka, menjagai mereka, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara. Haleluya.